Indonesia. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakalan kupas tuntas tentang pre-order dan dropshipper, dan apa aja keuntungannya di antara keduanya, apa aja perbedaannya, dan bagaimana sistem kerjanya, apa aja plus dan minusnya. Kalian wajib tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa paham dengan maksimal. Dan bagi kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya kalian tahu postingan aku terbaru aku selanjutnya nanti. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu pre-order. Nah, apa sih pre-order itu? Pre-order adalah sebelum order, yang artinya jadi kita perlu ada persiapan untuk melist barang sebelum kita order gitu teman-teman. Jadi maksudnya gini nih, misalnya ya, kita punya supplier misalkan di Shopee gitu ya, kita punya supplier di Shopee toko A. Nah, kita ambil nih gambar-gambar di toko A tersebut. Setelah itu kita posting di media sosial kita, kayak misalkan di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, ataupun di media sosial kita yang lainnya gitu, atau marketplace kita. Misalkan kita punya Shopee juga, punya Lazada ataupun Tokopedia kayak gitu. Kita posting lagi gambar dari supplier yang kita ambil tadi gitu kan. Nah, setelah itu siapa aja yang pesan tadi kita list. Nah, misalkan si Siti pesan barang A, si Caca pesan barang B, si Budi pesan barang C. Nah, kita list semuanya. Setelah kita list semuanya, kita tutup pre-order tersebut dan kita orderkan ke toko supplier A tadi yang kita pilih tadi kan. Setelah itu, setelah kita order kan barang nyampe ke kita. Nah, kita kasihlah barang yang udah nyampe tadi ke orang-orang yang sudah pesan ke kita tadi, dan kita baru dapetin uang dari customer kita tadi gitu ya, untuk sistem kerjanya. Ini yang dinamakan sistem pre-order. Beda halnya nih dengan dropshipper. Jadi kalau dropshipper itu kita itu nggak perlu repot-repot packing gitu teman-teman. Jadi misalkan si kita itu sudah sudah mempromosikan barang yang kita jual, maksudnya barang yang berupa gambar gitu teman-teman. Nah, gambar itu kita posting di media sosial kita. Misalkan barang A kita posting. Nah, ada yang pesan, misalkan si Siti tadi pesan lagi ya. Nah, dia rumahnya misalnya jauh sama kita. Jadi kita langsung aja nih kirim barang langsung pesenin dia lewat Shopee, barang tersebut lewat Shopee, terus langsung barang itu dikirim deh sama si toko supplier itu. Jadi kita tuh nggak perlu packing gitu loh. Jadi barang itu tuh langsung dari supplier tadi langsung dikirim ke customer kita kayak gitu. Jadi kita itu minusnya untuk dropshipper ini, kita tuh nggak tahu nih barang itu tuh bagus atau enggak, barang itu tuh cacat atau enggak gitu. Jadi barang itu tuh posisi langsung gitu loh, langsung ke customer kita, nggak harus lewat kita dulu gitu teman-teman. Kebalikannya juga, kalau pre-order kan barang sudah nyampe ke kita, kita itu bisa meneliti apakah barang itu tuh bagus atau enggak, recommended atau enggak. Misalkan kita itu udah cocok nih sama supplier tersebut, jadi kualitasnya udah bagus, harganya juga udah pas gitu ya menurut kantong. Jadi kalau pre-order ini keuntungannya gitu ya, kita bisa meneliti barangnya kayak gitu teman-teman. Untuk keuntungan dari pre-order sendiri, jadi kita itu tahu teman-teman barang itu tuh bagus atau enggak. Kita itu bisa teliti gitu loh di rumah. Kita itu bisa misalkan stok barang tersebut di rumah kita jadikan sampel, dan kita juga bisa bikin foto ataupun bisa bikin videonya buat kita jadiin bahan branding atau bahan untuk real pic-nya gitu loh. Misalkan kita mau posting di media sosial kita kayak Instagram ataupun WhatsApp, jadi kita tuh bisa punya bahan gitu loh buat branding. Jadi ini loh barangnya, aku udah pegang gitu loh. Jadi buat kita promosiin tuh, jadi konsumen tuh makin percaya kalau kita tuh benar-benar jualan barang tersebut. Cocok banget buat kamu yang baru memulai bisnis online ya teman-teman. Jadi kalau saran aku, mending kalian ambil sampel dulu, misalkan beli satu barang aja dulu kayak gitu. Nah, setelah itu
kalian posting tuh di media sosial kalian gitu. Kalian kalau udah merasakan manfaatnya, misalkan kalian mau jualan skincare gitu ya, kalian coba dulu lah, misalkan masker kalian coba dulu dan ngefek di wajah kalian. Jadi kalian tuh kalau mau jualan itu tuh gampang banget gitu loh menjelaskan ke customer kayak gitu. Nah, untuk kekurangannya sendiri untuk pre-order ini, jadi kita tuh harus perlu modal ya teman-teman, walaupun modal itu tuh nggak banyak. Misalkan kita hanya perlu sedikit aja untuk misalkan beli untuk sampel barang 1 atau 2 barang gitu, tapi ya kita harus menyiapkan atau menyediakan modal dulu gitu, karena nanti kita tuh baru menerima uang atau menerima keuntungan itu tuh setelah barang itu datang dan kita kasih ke customer, dan customer baru ngasih uang ke kita setelah barang itu nyampe ke mereka kayak gitu kan. Nah, sedangkan untuk dropshipper kekurangannya ya tadi, jadi kita tuh nggak tahu nih barang itu tuh layak atau enggaknya dijual, bagus atau enggaknya kayak gitu. Jadi kalau dropship tadi kan langsung dari supplier dikirim langsung ke alamat customer kita, jadi kita tuh nggak tahu kan barang tersebut kayak gitu. Itu ya minusnya untuk dropship. Kalau saran aku buat kalian para pemula, untuk pemula yang baru memulai bisnis online, jadi saran aku kalian jualan menggunakan sistem pre-order aja gitu. Tapi terserah kalian sih mau pilih sistem yang mana. Kalau misalkan kalian nggak punya modal, ya mending yang dropshipper. Tapi kalau kalian punya modal, kalau saran aku mending yang pre-order. Kenapa? Karena sistem pre-order ini sangat cocok banget ya di semua kalangan, kayak pelajar, mahasiswa, ataupun ibu rumah tangga gitu ya. Jadi banyak nih sekarang yang aku lihat di luaran sana, banyak banget yang udah memulai jualan online dengan menggunakan sistem pre-order ini gitu, ataupun dropshipper. Nah, jualan online dengan menggunakan sistem ini keuntungannya itu juga lumayan banyak banget teman-teman. Kalau misalkan kita itu bisa mengumpulkan atau memanage uang tersebut, itu keuntungannya udah lumayan banget banyak gitu ya. Oh ya, satu lagi saran aku buat kalian yang barusan mau memulai ingin menggunakan sistem pre-order, kalian juga harus benar-benar memperhatikan supplier yang mau kalian pakai ataupun toko yang mau kalian jadiin supplier ini. Jadi kalian harus pastikan juga barang tersebut itu kualitasnya bagaimana, bagus atau enggaknya, layak atau enggaknya dijual, harganya bagaimana, sesuai enggaknya di kantong. Misalkan kalian para pelajar gitu ya, jadi sesuaikan nih budgetnya. Misalkan kalian teman-teman kalian itu juga masih pelajar, ya kalian jualannya sesuai kantong pelajar gitu. Misalkan kalian jualannya misalkan kalian itu seorang mahasiswa, jadi jualannya sesuai kantong mahasiswa. Misalkan kalian seorang ibu rumah tangga, sesuaiin juga jualannya sesuai dengan kantong ibu rumah tangga ataupun mahasiswa, itu terserah kalau misalkan ibu rumah tangga ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan sendirilah barang apa yang cocok mau kalian jual atau mau kalian jadikan barang untuk kalian jual. Aku saranin juga kalian ambil di toko yang tangan pertama atau supplier tangan pertama, karena kalau supplier tangan pertama itu barangnya tuh udah banyak banget dan harganya tuh juga lumayan murah banget, karena kan ya jelas lah ya tangan pertama gitu. Buat kalian yang bingung cara mencari supplier tangan pertama, insya Allah nanti aku bakal bikin video-video selanjutnya. Kalian bisa nyalakan loncengnya ya, biar kalian tahu nih apa aja postingan aku selanjutnya setelah ini, jadi kalian nggak bakalan ketinggalan info. Buat kalian yang tertarik ingin mencoba menggunakan sistem pre-order ataupun dropshipper, segera tentukan barang apa yang ingin kalian jual, segera tentukan supplier yang ingin kalian segera pilih supplier yang nantinya akan kalian pakai untuk menjual barang tersebut. Dan jangan lupa optimis terus ya, insya Allah aku doakan buat kalian bagi para pemula bisnis online, semoga laris manis, berkah jualannya, diberi kemudahan dan kelancaran, amin. Oke, mungkin sampai sini aja untuk video aku kali ini, semoga bermanfaat buat kalian para pejuang bisnis online. Semangat terus, pantang mundur, optimis yang penting. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.